Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Khairunisa Putri Arif. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahu apa perbedaan dari negara kesatuan serta negara federal. Nah, yang pertama berdasarkan negara dan wilayahnya. Negara kesatuan tidak memiliki negara bagian, namun memiliki provinsi. Sedangkan negara federal tidak memiliki provinsi, melainkan memiliki negara bagian yang memiliki undang-undang sendiri. Lalu yang selanjutnya, cara membuat undang-undang. Negara kesatuan, undang-undangnya tidak dapat dibuat sendiri dan masih tergantung dengan pemerintahan pusat karena undang-undang masih dari pusat. Sedangkan pada negara federal dapat membuat undang-undang tanpa perlu terkait dengan pemerintahan pusat, asalkan masih sesuai konstitusi yang mendasari negara. Nah, selanjutnya hubungan struktural. Pada negara kesatuan, pemerintahan pusat memiliki kedudukan lebih tinggi dari pemerintahan daerah. Nah, sedangkan pada negara federal, pada pemerintahan struktural kedudukan pemerintahan pusat dan pemerintahan bagian sama dan sejajar, tidak ada yang lebih tinggi, selama masih berpegangan pada konstitusi. Yang selanjutnya ada kekuasaan pemerintahan pusat. Nah, pada negara kesatuan, kekuasaan saling bergantung satu sama lain, sehingga harus dipertimbangkan jika ingin melakukan sebuah tindakan oleh kedua belah pihak. Nah, sedangkan pada negara federal, memiliki kekuasaan penuh sehingga bebas satu sama lain, seperti mencetak uang sendiri tanpa pertimbangan negara bagian. Selanjutnya ada pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan pada negara kesatuan diatur oleh Undang-Undang Dasar. Jadi telah diatur oleh undang-undang sehingga tidak menimbulkan konflik. Sedangkan pada negara federal memiliki kekuasaan yang besar. Selanjutnya ada sistem peradilan. Nah, sistem peradilan pada negara kesatuan memiliki jenjang dari pemerintahan terkecil hingga terbesar. Jika tidak selesai di pihak terkecil, akan diselesaikan di pengadilan selanjutnya. Sedangkan pada negara federal memiliki sistem peradilan masing-masing, memiliki mahkamah yang menyelesaikan konflik tentang peradilan. Misalnya pemerintahan pusat memiliki konflik dengan salah satu negara bagiannya. Selanjutnya ada konsep pembentukan negara. Pada negara kesatuan, konsep pembentukan negaranya adalah kumpulan dari satu negara yang dipecah menjadi beberapa wilayah agar lebih mudah diatur. Sedangkan pada negara federal terdiri dari negara-negara yang terpisah. Selanjutnya ada konstitusi negara. Konstitusi negara pada negara kesatuan hal yang sangat mengikat dan harus dilakukan secara menyeluruh. Sedangkan pada negara federal tidak perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Hukumnya tidak mengikat selama tidak bertentangan. Selanjutnya ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada negara kesatuan sistemnya adalah presidensial, sedangkan sistem pemerintahan pada negara federal kebanyakan sistem pemerintahannya adalah parlementer. Kemudian ada struktur negara. Struktur negara pada negara kesatuan memiliki satu konstitusi, satu kepala negara, satu lembaga legislatif. Sedangkan struktur negara pada negara federal memiliki satu kepala negara dan satu kepala bagian dari setiap negara bagian, memiliki dewan legislatif. Nah, kemudian ada kebijakan. Kebijakan pada negara kesatuan memiliki kebijakan yang sama, sedangkan kebijakan pada negara federal memiliki kebijakan yang berbeda dengan pusat. Nah, selanjutnya ada kedaulatan. Kedaulatan negara kesatuan adalah ke dalam dan keluar. Pemerintahan pusat boleh mengatur semua daerah. Sedangkan pada negara federal, kedaulatannya keluar, memilih hak mengatur dan menyelenggarakan
sendiri. Nah, selanjutnya ada lembaga negara. Lembaga negara kesatuan memiliki lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Sedangkan lembaga negara federal tidak memiliki 3 lembaga seperti negara kesatuan. Kemudian ada tanggung jawab pemerintahan. Tanggung jawab pemerintahan negara kesatuan, jika memiliki masalah akan menjadi tanggung jawab semua masyarakat serta daerah dan pemerintahan pusat juga. Sedangkan tanggung jawab pemerintahan pada negara federal, masalah akan ditanggung oleh satu negara bagian saja. Nah, jadi pemerintahan pusat tidak akan ikut campur dengan masalah negara bagiannya. Selanjutnya ada pembagian kedaulatan. Pada pembagian kedaulatan ini, pembagian kedaulatan negara kesatuan terdapat wewenang antara pusat daerah. Sedangkan jika negara federal itu secara tidak dapat membagi kedaulatan pusat dan bagiannya. Nah, yang terakhir ada kepala negara. Kepala negara pada negara kesatuan dapat memilih secara langsung, namun tidak semua orang dapat mencalonkan diri. Sedangkan negara federal dipilih secara langsung juga, namun siapapun boleh mencalonkan diri. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.